Episode ini dipersembahkan oleh Bioregard Bioprotek. By kuman, by bau badan. Bioregard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua Husein Ja'far Al-Hadar di Berbeda Tapi Bersama. Boleh dong minta tepuk tangannya. Nah, episode kali ini berbeda dengan episode-episode biasanya. Karena khusus di episode kali ini, singkatan BTB berubah menjadi berbeda tapi bersih. Walaupun berbeda bersama dalam kebersihan. Kita akan kembali belajar menjaga kebersihan, terutama menjaga tubuh agar tetap segar dan gak bau badan ketika di bulan suci Ramadan. Karena episode ini spesial bersama Bioregard Bioprotek. Tepuk tangan dulu dong. Nah, biasanya orang yang pertama kali mengajarkan soal menjaga kebersihan itu adalah keluarga kita. Dari kecil banget kita diajarkan untuk beberes dan mandi supaya penampilan terjaga demi menghargai diri sendiri dan tentunya juga orang lain. Bahkan kayaknya di Indonesia itu proporsi orang mandi jauh lebih besar dari negara-negara lain. Kalau negara lain itu biasanya cuma sekali atau bahkan beberapa hari sekali. Di Indonesia itu sehari paling nggak 2 kali itu. Pagi mau sekolah dan sore selesai kita main, mau ngaji biasanya kalau orang Islam. Selain itu gak kalah penting, kesucian yang di dalamnya itu ada kebersihan tentunya dan segala sesuatu yang mendukung kesucian itu sebagian dari iman. Begitu kata Nabi Muhammad. Jadi sangat penting untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga tubuh kita dari bau yang tidak sedap. Nah, episode kali ini gue mengundang salah satu tokoh atau influencer yang kelihatan sayang banget sama keluarganya. Dia sering membagikan kebahagiaan bareng anak-anaknya dan juga membagikan keharmonisan dan keromantisan sama suaminya di sosial media. Wow, agak berbeda dengan saya ya. Saya cuman tampil single factor. Nah, karena emang ini betul-betul beda banget. Kalau gua sama sekali cuman tentang gua tuh media sosial, saya mungkin agak narsis. Cuman urusan saya doang. Nah, ini karena berbeda banget, gua penasaran nih. Kira-kira gimana ya cara dia membagi peran sama suaminya untuk menjaga kebersihan, terutama menjaga keluarga terhindar dari bakteri yang menyebabkan bau badan. Langsung aja kita sambut Dwi Handa. Ya. Halo. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, gue banyak pertanyaan. Oke. Karena emang betul-betul kita akan bahas perbedaan kita lah. Iya. Dan nggak cuma berdua, di sini juga kita kedatangan seorang dokter yang akan ngajarin kita pentingnya menjaga kesehatan kulit. Ini dia dokter spesialis kulit, Dokter Fitria Agustina. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kabar Habib? Kabar baik. Nah, jadi kan urusan ini nih kayaknya saya bukan ahlinya. Di sosial media saya single factor. Di urusan kebersihan kalau secara agama ngerti, tapi kalau secara medis ini ahlinya. Dan kita di Islam tuh dididik fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu nggak tahu. Masalahnya netizen yang kayak jin nih, kalau nggak tahu, iya, kalau nggak tahu bawaannya itu sok tahu, bukan cari tahu tuh. Nah, ini pertama untuk Dwi Handa. Sudah berapa lama menikah dengan suami dan dulu kenapa akhirnya mau menerima pinangan suami? Apakah karena dia orangnya bersih atau gimana? Ya pastinya kalau kebersihan itu adalah salah satu hal yang harus kita lihat ya Ustadz ya. Karena kan emang kalau kitanya bersih pasti kehidupan kita tuh kayak jadi lebih layak sih menurut aku gitu. Jadi pertama kali kenal sama suami itu kalau sama sekarang nggak lama sih kenal sama suaminya, terus nggak berapa lama langsung nikah. Oke. Gitu. Berapa Jadi, lama tuh? Waktu kenal sama suaminya itu kurang lebih sekitar 6 bulan, terus habis itu langsung lamaran dan menikah. Jadi jarak menikah sampai sekarang itu udah 6 tahun. Oke, jarak kenalnya itu sekitar 6 bulan. Jarak kenal 6 bulan, jadi dan bisa itu, dibilang sekitar 6,5 sampai 7 tahun lah akumulasi. Iya. Dan itu tadi bilang cepat ya perkenalan 6 bulan. Iya. Emang kita jauh berbeda kayaknya. Iya, okay. Jadi 5 sampai 6 bulan perkenalannya. Iya. Kalau saya menikahi seorang perempuan yang saya pertama kali lihat dan kenal jam 5 sore.
dan dinikahi dong. jam 6. Itu pun kepotong maghrib sholat. Kalau Oke. enggak jam setengah 6 atau 5:15 saya nikahi itu. Jadi Itu cepet ya, Dok? Cepat banget Iya, saya. iya. Nah, berarti ini enggak kan ada banyak tuh di TikTok. Biasanya orang tuh ditanya, khususnya cewek nih. Pilih cowok bersih atau cowok ganteng. Cowok bersih sih. Cowok bersih, Karena banyak kan gitu katanya. kalau misalnya dia ganteng tapi nggak bersih kan akan mengurangi penampilannya dia juga. Iya. Tapi kalau orang yang mungkin dia lebih bersih, dia akan tampil lebih pede dan percaya diri kan jadi membuat dia jadi lebih kelihatan menarik menurut aku. Kalau menurut aku gini, ganteng itu kan relatif ya. Betul Bau banget. itu mutlak sih. Iya enggak sih? Kalau ganteng kan setiap mata berbeda-beda ya melihatnya. Tapi kalau bau tuh kayaknya semua sepakat. bahwa- Sepakat kalau bau agak nggak nyaman nih. Iya kan, nggak nyaman dengan. Jangan kan bau orang gitu, bau badan kita sendiri kan kita Nggak jadi nggak nyaman. pede kan, nggak Iya, nyaman betul. kalau kita bau. Nah ini ada stereotip seorang suami suka males mandi, Iya. habis olahraga atau kerja lembur terutama, atau males ganti handuk. Dan ini yang paling sering, naruh baju, handuk, kemudian sepatu, apapun itu sembarangan. Dan ketika mau keluar, nanyanya ke istri, sepatu di mana? Baju di mana? Handuk di mana? Enggak dong, masa keluar bawa handuk kan? Iya. Jadi biasanya nanya ke istri, dan kalau istri nggak tahu juga, ngomel-ngomel dia. Nah, itu sama nggak fenomenanya di rumah tangga dirimu? Nggak pernah ribet masalah itu sih, Habib. Jadi kalau misalnya sehari-hari kita, kalau aku dari kecil pun punya sosok figur laki-laki tuh selalu doyan mandi, doyan bebersih. Kayak papaku. Oke. Papaku juga setiap sholat, walaupun sholat sehari 5 waktu, sholat wajibnya, setiap mau sholat dia pasti harus ganti baju dengan baju yang baru dan bersih. Oh. Gitu. Jadi aku sudah terbiasa ngelihat sosok laki-laki tuh juga harus bersih, juga Oke. harus melihat penampilannya gitu. Jadi suami aku juga sama gitu. Kita Oke. sama-sama memperhatikan penampilan dan kebersihan supaya nurun ke anak kita. Jadi anak kita bisa mencontoh. Nggak cuma anak kita, tapi orang di sekeliling kita juga mencontoh kan. Kalau dari kitanya bersih dan kita nggak nyaman sama suatu bau, orang pasti jadi lebih aware sama kita juga gitu. Dan begitu juga sebaliknya kan, kalau kita wangi, orang lebih aware tapi dalam pengertian yang positif. Iya, kan? betul Ih, banget, wangi siapa nih? Habib, iya. Nggak taunya kuburan baru. Oh iya betul lagi. Nah, sama ini juga soal kebersihan juga nih kan. Nah, kamu kan punya anak 2 dan perempuan semua ya? Betul. Perempuan semua. Nah, ada peran suami nggak untuk menjaga kebersihan mereka? Karena kan biasanya Iya, benar. biasanya kan, itu mah domestifikasi kan. Urusan itu kan urusan rumah itu urusan istri, bukan urusan gua gitu. Iya. Jadi akhirnya ya bahkan suami nggak tahu apa-apa tuh biasanya ya tipikal yang anak gue tiba-tiba gede, mohon maaf bukan gede, dibesarkan sama ibunya itu kan. Kadang suami kan tiba-tiba, udah gede, ibunya tuh yang nggak surprise tuh, ibunya ngikutin tiap inci perkembangan si anak. Nah kalau suami lu tipikal yang ikut nimbrung nggak? Iya betul, suami aku itu orang yang ikut nimbrung banget urusan rumah tangga. Jadi yang kayak membesarkan anak, ngurusin anak, semua hal dia harus tahu. Karena ketika kita kan kalau misalnya kita pergi kan, kadang-kadang kan kita cuma berdua. Jadi harus mengandalkan satu sama lain gitu. Oke. Dan karena anak aku dua-duanya perempuan, untuk kebersihan ya kita bareng-bareng. Tapi kalau kebersihan yang secara intimate itu memang ibunya gitu. Iya. Jadi memang ada peran-perannya masing-masing. Gitu. Karena kan gini, yang sering orang salah paham seolah-olah tadi domestifikasi. Kalau urusan rumah itu semua urusan istri. Padahal Nabi Muhammad itu sebagian pekerjaan rumahnya dikerjakan sendiri. Termasuk menjahit sepatunya, bikin minumannya, kadang menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Itu bagian dari romantisme dan itu bagian dari juga tugas seorang suami. Karena kalau di Indonesia kan kayak itu tugas istri itu. Jadi kita gak ikut-ikut. Bahkan ada kayak tabu seorang laki-laki itu ke dapur.
Bahkan ada mitos itu. Ini laki-laki tuh tempatnya bukan di dapur. Nah, juga perempuan itu tempatnya dapur, sumur, kasur itu. Ya kan? Ada mitos yang berkembang seperti itu. Nah, selain bersih, yang perlu diperhatikan dalam menjaga badan biar nggak bau, karena kalau bau tuh kan otomatis orang pasti terganggu. Dan kalau di Islam tuh la doror wa la diror. Jangan sampai mengganggu orang lain dan juga jangan sampai menyakiti diri sendiri. Dan pastinya gak nyaman, kayak apa ya? Kayaknya orang kalau bau itu lama-lama introvert deh. Iya kan? Duduk di samping orang gak nyaman, akhirnya menjauh. Dan ya namanya bau badan kan gini, kadang orang salah. Diatasi itu dengan parfum. Memang 10 menit, 20 menit selesai masalah itu. Tapi setelah itu makin jadi biasanya baunya kan. Karena yang kompleks ya. Iya, karena kan yang bau Percampuran badannya. ya. Udah pakai parfum. Iya. Plus. Iya kan? Kebanyakan kan orang begitu. Semprot aja pakai gak usah mandi gitu. Nah, kalau Mama Dwi. Iya kan manggilnya Mama Dwi ya? Benar. Nah, Mama Dwi. Menjaga keluarga agar gak bau badan itu gimana tipsnya? Tipsnya pastinya diperhatikan dari asupan yang kita makan pertama, terus asupan yang kita masukin ke mulut itu kan berpengaruh. Kalau kata orang-orang itu kayak you are what you eat kan. Jadi kita itu memang berpengaruh atas apa yang kita makan. Jadi makanan kita nggak berpengaruh hari ini, tapi akan berpengaruh di kemudian hari juga. Jadi ya perhatikan makanan anak-anak, jangan sampai kayak makanannya itu adalah makanan-makanan yang mungkin bisa dikatakan makanannya itu nggak sehat gitu. Untuk sering dalam waktu yang sering itu jangan terlalu berlebihan. Terus mandi, kalau mandi itu kita udah mulai aware sama apa ya, kayak sabun yang memang khusus untuk bisa menangkal bau badan gitu. Apalagi kan biasanya laki-laki bau badannya itu kan lebih daripada perempuan ya. Saya baru tahu loh itu. Jadi karena mereka aktif kan kayak olahraga, banyak keringat yang dikeluarkan. Berarti siapa saja yang aktif pasti bau badannya akan lebih gitu. mungkin. Iya. Terus lebih banyak berkegiatan juga di luar rumah gitu. Jadi lebih akan banyak hal yang membuat kita lebih bau nih badannya gitu. Jadi memang aku udah siapin juga untuk suami untuk sabunnya juga yang bikin dia juga aman, jadi nggak bau badan gitu. Betul. Karena kan laki-laki sukanya itu pakai parfum. Iya. Bahkan gini, laki-laki kan memang cenderung lebih bau dan lebih kotor karena beraktivitas di luar lebih intens ya. Tapi mandinya laki-laki itu cenderung lebih tidak bersih dari mandinya perempuan. Itu menurut aku ya. Iya. Karena ya? Iya, laki-laki itu kayaknya mandi udah seret, yang penting ada judul bahwa gue udah mandi kalau ditanyain orang kan. Jadi biasanya sih kalau perempuan tuh kan suka bersih banget memang kan kalau mandi. Nah, ini untuk Dokter Fitria. Secara biologis nih, lelaki dan perempuan kan punya kebutuhan yang pastinya berbeda ya, Dok. Apa aja sih yang menjadi kebutuhan laki-laki dan perempuan untuk menjaga kebersihan masing-masing? Ya, penampilannya aja perempuan sama laki-laki udah beda ya. Dan kalau kita lihat secara biologis, apalagi juga ada faktor hormonal juga yang memang membedakan antara laki-laki sama perempuan. Kita lihat laki-laki dari kulitnya dulu deh. Yang paling kelihatan mungkin kalau kita ketemu langsung gini kan kulit wajah yang kelihatan. Nah, kalau laki-laki biasanya kulit wajahnya itu cenderung lebih berminyak dibanding perempuan. Ustadz ngerasain nggak? Atau Habib ngerasain nggak? Ngerasain banget. Ngerasain ya, lebih berminyak saking berminyaknya saya sampai beli gorengan saya nggak usah pakai minyak bang. Habib juga sudah menyenggol-nyenggol tuh. Kalau laki-laki aktivitasnya lebih banyak di luar. Lebih banyak outdoor activity, lebih banyak kegiatan dalam sehari. Otomatis cara membersihkan kulitnya juga harus lebih concern. Mandi udah betul mandi, tapi jangan lupa mandinya yang benar, sabunnya yang betul, keringkan jangan lupa. Kadang-kadang suka nggak? Saya punya anak laki-laki ya, beda banget sama perempuan. Kalau laki-laki tuh kalau udah mandi, kadang-kadang dia pakai baju tuh masih agak kelihatan basah-basah, titik-titik airnya tuh masih. Jangan saya anak dokter, saya soalnya begitu juga, biasanya di punggung tuh, kita nggak giniin tuh. Nah, jadi kayak seperti itu tuh membersihinnya, mengeringkannya jangan lupa. Itu secara umum pada laki-laki. Nah, pada perempuan kebalikannya nih. Perbedaan yang utama, kalau perempuan sebagai ibu atau nanti masih yang remaja nih, mulai masuk fase menstruasi. Fase menstruasi berarti dia harus bisa bagaimana cara membersihkan area genitalianya dengan baik. Tadi aku udah dengar Mama Dwi udah ngasih tahu nih untuk daerah
genital hygiene. Itu Mama Dwi yang udah kasih tahu untuk kedua buah hatinya yang perempuan itu bagus banget. Harus dikasih tahu bagaimana cara membersihkannya mulai dari cebok ya, membersihkannya arahnya gimana itu harus as soon as possible diberitahukan. Terus perempuan akan masuk fase hamil ya. Nah, pada masa kehamilan biasanya ada timbul masalah kulit yang kalau tidak dijaga kebersihannya dengan baik itu akan bikin masalah. Karena gendut, bener kan? Ya, jadi nambah berat kering. badan. Iya, gampang keringetan, daerah lipet-lipetan bisa jadi infeksi. Kemudian karena peregangan dari kehamilan tersebut, yang ada bisa jadi strie. Mungkin Habib ngerti nggak ya strie itu loh Habib? saya Kulitnya jadi stretch mark, jadi Saya ada punya itu, bukan hanya mengerti kan, yang gendut bukan hanya perempuan. Kalau perempuan gendutnya kan gendut positif ya, karena hamil. Kalau kita ini yang kadang gendutnya itu yang negatif karena lemak. Itu tantangan juga sih ngebersihin bagi laki-laki sih. Iya, Maksudnya jadi- bagi laki-laki yang yang lebih obes ya, ininya. lebih gemuk. Jadi otomatis dengan simple perbedaan tadi saja ada concern yang berbeda. Tapi pada prinsipnya adalah jangan lupa untuk selalu membersihkan kulitnya, menjaga kelembabannya, dan kalau dengan aktivitas sebetulnya baik aktivitas yang outdoor maupun indoor, kemungkinan untuk terjadi bau badan ya tetap bisa loh, tetap ada possibility-nya, jadi tetap harus jaga. Iya, makanya sering kan kayak itu ada mitos. Lu gak mandi? Enggak, gue gak kemana-mana kok. Gak mau kemana-mana atau bukan dari mana-mana. Kalau gak mau kemana-mana seolah-olah mandi itu soal kebersihan buat orang lain. Kalau tidak dari mana-mana seolah-olah kalau di rumah itu gak kotor, gak beraktivitas. Sama ini, aku pengen garis bawahi apa yang disampaikan dokter tadi. Laki-laki itu kan cenderung pengennya simpel. Dan akhirnya dia karena ya pengen cepat, saya itu sampai ada momen dimana kalau pakai sabun itu satu aja. Satu untuk semua tuh. Dari ujung ke ujung. Itu kadang kayaknya ya sebagian laki-laki relate. Saya pengen cari teman aja. Jadi akhirnya dari ujung ke ujung pokoknya kita sabunan cepet satu sabun ya udah selesai kita keluar karena itu pengen cepet kan. Bahkan itu pun masih kita kadang sambil dengerin musik karena itu pengen cepatnya. Nah, dokter, ini lagi itu kan yang dewasa ya. Kalau buat anak-anak, apa aja yang orang tua harus lakukan agar kebersihan anak itu terjamin, terutama supaya nggak bau badan dari kecil. Dan katanya kan salah satu bau badan alasannya keringat yang berlebih ya dok. Nah itu gimana treatmentnya bagi anak? Sip. Saya tuh setuju banget yang namanya environment paling deket sama anak-anak tuh adalah yang pertama orang tua. Bener gak sih? Begitu lahir tuh orang tua yang pertama ditemui. Jadi memang tanggung jawabnya orang tua untuk dalam hal ini memberikan edukasi, memberikan pelajaran untuk anak-anak menjaga kesehatan dalam menjaga kesehatan tubuhnya, menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, apalagi terkait dengan kesehatan kulit yang akhirnya bisa bikin bau yang gak enak, bau badan. Yang pertama adalah pastinya membiasakan untuk mandi. Mandi yang rutin, mandi yang teratur. Tadi Ustadz juga udah bilang kan, Habib udah bilang nih, kalau di Indonesia kayaknya mandi paling sering ya, bisa 2 kali atau lebih 5 kali tadi ya ayahnya ya. Nah, jadi sebetulnya mandi yang rutin itu sebetulnya seberapa sering sih? Kita juga tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang. Kalau berlebihan, resikonya juga bukan kulitnya lembab, tapi malah jadi kering, betul. Apalagi kalau sudah berlebihan, kemudian pakainya airnya tuh panas. Air panas tuh bikin kulit kering. Yes, nyaman, bikin rileks, tapi hati-hati kalau terlalu panas kulit kamu bisa kering. Gitu. Jadi mandi rutin teratur sesuai dengan kebutuhan. Jadi 2 kali sehari, I think it's enough. Atau bahkan pada kondisi-kondisi tertentu sekali sehari juga nggak apa-apa. Tapi harus dibersihkan. Apalagi kita kan humidity ya, negara dengan kelembaban yang cukup tinggi. Kemudian setelah mandi, jangan lupa bukan setelah mandi, dalam proses mandi sebetulnya pilih sabun yang betul. Jadi pilihlah cleanser atau pembersih untuk kulit kita yang tepat. Gimana sih yang tepat itu? Berarti pembersihnya itu bisa tetap menjaga kebersihan kulit, menghilangkan bakteri-bakteri yang nggak perlu, menghilangkan bau tanpa merusak kelembaban kulitnya gitu. Jadi harus tetap kulitnya tetap lembab meskipun kondisinya bersih gitu. Nah, jadi mandinya udah, pakai sabunnya udah bener. Yang berikutnya adalah apa tuh? Pakai baju dong. Nah, pilih pakaian juga harus oke. Pilih pakaian oke itu gimana? Pakaian yang memang menyerap keringat,
Jadi mengganti pakaiannya jangan lupa. Kadang-kadang aku nggak kemana-mana, bajunya bisa dipakai ulang. Side A, side B, side C kalau bisa. Apalagi kalau anak kos ya. Jadi tentunya nih pada saat nanti anak kita menjadi besar, harus sudah dibiasakan dari kecil kalau dia udah tahu, oh aku harus mengganti pakaianku dengan pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih itu bukan harus mahal, bukan harus baru, tapi ya memang bersih. Dan nanti dia meskipun jadi anak kos nggak akan begitu habitnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa? Jaga tadi bagaimana orang tua dalam hal ini mungkin untuk anak laki-laki, ayahnya yang berperan, yuk kasih tahu bagaimana caranya membersihkan genitalianya. Laki-laki yang belum disunat, anak-anak yang belum disunat pastinya masih ada preposiumnya, kulit yang menutupi area genitalia luarnya itu ya, glans penisnya. Bagaimana cara membersihkannya? Jangan sampai di situ ada kotoran, ada smegmanya yang mungkin bikin infeksi. Untuk mama, aku lupa tadi Mama Dwi ya, berarti dipanggilnya ya. Mama atau Mami tadi itu aku agak kebalik-balik Mama Dwi ya. Nah Mama Dwi apalagi dengan 2 anak perempuan yang cukup masih kecil-kecil, pasti mereka curious tuh. Gimana kalau belajar kan untuk bisa ke toilet sendiri kan? Nah berarti mulai dari membersihkan, bagaimana arah membersihkannya, itu harus juga diajarin. Nah kemudian selain genitalia yang harus diperhatikan apa? Tadi kita bicara tentang bau-bau kan, kalau mandinya udah bener, bau badan udah hilang, udah bukan jadi masalah. Tapi ternyata kaki tuh suka bikin masalah loh. Jadi kebersihan kaki. Kadang-kadang apalagi anak-anak nih aktivitas seharian di luar, dia lari ke sana lari ke sini pakai sepatu ketutup pakai kaos kaki. Nah itu juga harus kita kasih tahu bahwa setelah itu harus dibersihkan ya. Perlu pakai sabun nggak? Tidak apa-apa, gunakan sabun juga untuk menghilangkan baunya akan lebih baik. Dan yang pastinya adalah pola makan. Kita harus memberikan makanan yang baik. Kenapa? Memang makanan dengan diet yang seimbang akan membuat flora fauna atau kita sebut mikrobiota yang ada di usus menjadi mikrobiom yang normal, gut microbiome. Gut microbiome normal akan memberikan mikrobiota yang ada di kulit juga menjadi skin microbiome-nya tuh balance, baik. Jadi otomatis dengan bakteri yang baik, kita tetap perlu bakteri loh. Bakteri di kulit kita itu perlu, bakteri di usus perlu. Dengan bakteri yang baiknya itu kita tetap jaga, risiko untuk terjadi hal yang tidak diinginkan dari infeksi kulit ataupun bau badan. Bau badan kan bisa karena sebetulnya bakterinya berkembang biak dengan berlebihan, itu bisa dihindari. Iya, itu yang apa? Yang penting khususnya buat orang tua untuk anaknya, karena kadang orang tuanya aja masih belum bersih, apalagi anak-anaknya kan suka begitu. Bahkan cukup ayah yang nggak bersih, kamu harus jadi generasi bersih. Nggak bisa gitu, karena pendidikan utama itu melalui keteladanan. Dan aku pengen notice juga soal kebersihan area intim, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan kalau di Islam itu ada treatment khusus yang diajarkan. Misalnya kalau laki-laki itu ada istibro untuk membersihkan. Jadi bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Karena kan bau, kotor itu kan sumber utamanya dari dalam. Makanya makan dan minumnya juga diatur. Nah, ini untuk Mama Dwi. Gimana cara mama dan suami ngajarin pentingnya kebersihan sebagian dari iman atau kesucian sebagian dari iman kepada anak-anak. Walaupun ya kalau secara tulisan, kalau waktu aku zaman kecil di kampung dulu, ini tulisan yang paling banyak di mana-mana. Ini setara dengan tulisan buang sampah pada tempatnya dan dilarang parkir. Setara nih, kebersihan sebagian dari iman. Sebenarnya hadisnya itu kesucian sebagian dari iman. Jadi kebersihan tentu pasti part of kesucian. Ini gimana cara ngajarin ke anak-anak tentang hal ini? Kalau anak-anak itu kan rentang usia di bawah 5 tahun, mereka akan lebih mengerti dengan perilaku. Jadi kita mencontohkan sehingga mereka bisa lihat, mama aku kayak gini, papa aku kayak gini. Tandanya mereka akan melihat sesuatu yang positif dan yang akan dia tiru nantinya. Nah, terus abis itu yang kedua rutinitas. Jadi dengan dia misalnya pulang sekolah, dia harus ganti semua baju, tandanya dia tahu, rutinitasnya memang dari luar kena bakteri, harus ganti baju, harus cuci tangan, cuci kaki, itu kan memang adalah bagian dari rutinitas. Dan sebenarnya ngajarin anak ya dengan mencontohkan aja sih yang paling berperan gitu. Dan yang ketiga biasanya aku membacakan buku untuk anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu akan lebih tertarik jika dia melihat buku dan lihat langsung gitu.
Jadi, apa yang bisa kita ajarkan ke anak-anak. Dan gitu. dia juga dapat experience. Ya, dia kan jadinya bisa belajarnya nggak hanya dari kata-kata kita, tapi dia jadi bisa merasakan visual yang ada di buku itu. Jadi dia jadi keinget. Ini pas banget. Nabi juga bilang begitu kan. Nabi itu jadi teladan dalam mendidik. Kemudian yang kedua juga itu memberikan pengalaman melalui ilmu, sehingga orang itu ikut karena tahu, bukan hanya karena saya harus begitu, tapi saya tahu kenapa saya harus begitu. Dan yang ketiga tadi tuh, kalau para kekasih Tuhan itu yang disebut dengan sufi, itu tipsnya mereka menjadi luar biasa karena dibiasakan. Karenanya mereka menganggap itu sesuatu yang biasa, disebutnya riyadhah tuh, latihan. Nah, singkat cerita nih, saya paranoid kalau di rumah selalu diingatkan istri kalau malas mandi habis pulang syuting. Istri selalu bilang bakteri itu ada di mana-mana. Saya pernah, padahal dia bukan dokter. Wah, kok kamu sebegitunya kepada saya? Ternyata karena cinta, katanya dokter. Masya Allah. Dan karena saya, ini soalnya akan ditonton istri saya sudah pasti ya. Jadi saya harus mengeluarkan kata yang secara seksama dan bijak. Dan karena saya kepala keluarga, jadi wajib untuk menjaga dan terhindar dari hal buruk. Karena khawatir sama bakteri, istri saya sangat pemilih dalam hal sabun mandi juga. Nggak cuma kualitasnya baik tentunya, dia juga cari yang halal dan aman digunakan setiap hari. Jadi halalan thayyiban. Halal itu kehalalannya, thayyib itu kebaikannya secara medis dan lain sebagainya. Pilihan istri saya dan juga yang sangat saya percaya adalah sabun mandi ya pakai Biore Guard Deo Protect yang ada tawas plus teknologi anti bau yang bisa mengusir kuman dan bakteri penyebab bau. Tawas itu terkenal karena bisa mengurangi bau badan. Di keluarga istri saya dan orang tua saya sendiri dari dulu sudah dikenalkan dengan yang namanya tawas ini. Nah, tawas ini adalah bahan natural yang cocok dan baik dalam ajaran Islam. Mandi pakai Biore Guard Deo Protect adalah salah satu bentuk ikhtiar mencegah bau badan. Jadi kita siap menghadapi hari tanpa malu dijauhi orang sekitar. Kita jadi punya circle tuh nggak menjauh dari kita. Apalagi walaupun secara online pun menjauh, itu berarti kita bermasalah tuh. Bukan hanya cuman bau badannya, kayaknya pola pikirnya bermasalah. Jangan sampai teman kita itu bikin grup WhatsApp baru yang tidak ada kitanya. Dan kita tidak tahu, hanya taunya kenapa grup ini tiba-tiba sepi. Ternyata Anda tidak diajak karena Anda bau dan ngeselin. Nah, buat Mama Dwi, apa tantangan terbesar dalam menjaga kebersihan supaya gak bau badan? Tantangan terbesarnya apa ya? Biasanya paling kalau misalnya, malas mandi mungkin. Kalau misalnya kadang pasti sih akan ada momen yang kayak karena di rumah aja ngapain mandi gitu kan dok. Jadi ya ujung-ujungnya harus mencari kegiatan supaya mau mandi. Apalagi anak-anak ya. Iya, anak-anak wah itu Masya Allah ya? dok, nggak hanya libur dok. Urusan mandi nggak tahu kenapa tuh anak-anak kayak kucing, jadi takut sama air. Oke. Nah itu tantangan terbesar kita sih. Jadi dan katanya juga ya memang aktivitas mandi itu bukan untuk disuruh, ya memang harus kita lakukan. Jadi jangan nyuruh anak mandi, tapi kalau nggak nyuruh anak mandi nggak bakal mandi itu dia seharian. Dan ini juga kalau pagi itu kan tantangannya kalau aku sendiri dingin ya. Menghindari dingin. Biasanya aku pakai air hangat. Tapi air hangat kata dokter kalau berlebihan juga gak baik kan. Kulit jadi kering. Nah ini biasanya kalau pagi itu kita malas mandi nih, dingin soalnya. Bahkan biasanya kita pakai treatment yang agak aneh gitu. Kayak disiram kakinya dulu. Biar gak dingin dan lain sebagainya. Tapi memang kan harus mandi dimulai dari kaki kan Habib. Maksudnya kalau dari kepala takutnya nanti suhu tubuhnya enggak betul sesuai. Kalau sholat dimulai dari takbir tuh. Iya. Kalau mandi dari kaki. Sama sebenarnya sih satu lagi yang harus diingat, yang minta untuk mandinya tuh udah mandi belum? Kalau minta mau anak-anak harus. Nah, Mama Dwi gimana nih? Ayo anak-anak mandi ternyata. Biasanya ya kita bersama melakukannya karena anak aku kan perempuan juga supaya kayak ya udah ringkas deh sekalian gitu. Sekali basah ya. Iya. Nggak taunya mandinya di kolam. Iya. Nah, untuk Dokter Fitria nih. Tadi udah sempat disinggung soal sabun mandi Biore Guard Deo Protect
yang ada kandungan tawas, ekstrak delima, dan minyak zaitunnya nih dok. Dari kandungan yang saya gunakan tersebut, masing-masing fungsinya bisa dijelaskan lebih detail nggak dok? Ini kan nama-nama yang tidak asing bagi saya, baik sebagai pendakwah ataupun keturunan Arab. Minyak zaitun, delima, itu hal-hal yang kadang saya baca di Al-Quran, sering juga bahkan diulang-ulang. Bahkan surat yang diulang-ulang tuh wattini wazaitun berbicara juga tentang buah zaitun. Nah, gimana fungsinya apa sih? Kalau tafsirnya saya paham, dokter. Nah, secara medis. Ya. Oke, jadi tadi tuh udah dikasih tahu kalau tawas sudah tahu ya dari awal bahwa tawas itu dari zaman baheula, dari zaman dulu banget dipakai untuk menghilangkan bau badan. Tapi sebetulnya tawas itu juga punya manfaat untuk antibakteri. Jadi dalam hal ini tentunya untuk antibakteri terkait dengan bakteri yang tidak baik yang bisa menyebabkan bau. Kemudian pemakaian tawas ini juga dia bisa berfungsi untuk astringent atau mengeringkan. Jadi pada kondisi, tahu kan ada yang kondisi hiperhidrosis, orang yang keringatannya banyak banget. Oh, saya tuh. Iya kan? Iya. Ngerasain pernah Enggak, punya pengalaman, iya, Habib? Selalu kalau syuting tuh misalnya bertiga atau berempat, yang lain nggak keringetan, saya keringetan. Oke. Jadi pada kondisi hiperhidrosis, tawas ini akan membantu karena dia berfungsi untuk astringent. Jadi bisa membantu supaya nggak secepat itu untuk jadi berkeringatnya gitu. Jadi boleh udah pakai kan? Iya. Nah, berarti kan coba bisa dibandingkan dengan sebelum pakai. Terus udah gitu tawas juga dia seringkali bisa dipakai untuk anti iritasi. Contoh misalnya kegigit serangga gitu ya. Terus udah gitu kan kemerahan. Itu dengan tawas dengan konsentrasi tertentu dia juga bisa mengcooling down-kan itu. Nah, jadi tadi punya efek dia bisa punya efek antibakteri, menghilangkan bau. Kemudian ditambah lagi tadi dengan ekstrak delima. Pastinya delima kalau dimakan suka semuanya ya. Karena dan saya juga suka sih makan delima. Mahal juga tuh. Mahal bener. Karena di Indonesia. Karena di Indonesia kan. Tapi ternyata delima itu jangan salah. Dia kandungan antioksidannya tinggi. Jadi tentunya dengan kandungan antioksidan tinggi kalau diaplikasikan, dioleskan ke kulit akan membuat kulitnya itu punya efek anti-aging supaya nggak cepet tua. Atau kalau misalnya habis panas-panasan untuk anak-anak nih, habis panas-panasan di bawah matahari, dia bawah matahari pastinya kan? Yeah. Dengan menggunakan tawas, bau mataharinya teratasi. Kemudian dengan menggunakan tadi ada ekstrak delimanya, kalau kulit terkena eksposi sinar matahari yang berlebihan otomatis akan terbentuk radikal bebas di kulit yang bisa membuat sel kulitnya mati lebih cepat atau kerusakan pada kulit. Nah itu bisa direstorasi atau diperbaiki dengan penggunaan ekstrak delima itu. Dan tadi tambahannya juga ada minyak zaitun. Zaitun udah pasti orang tahu. Zaitun itu memiliki manfaat banyak sekali. Antioksidan dia punya, tapi yang pasti minyak zaitun itu akan membuat kulit terhidrasi lebih baik. Kulit lebih lembab. Jadi kulit yang lebih lembab, kulit yang hidrasinya baik akan membuat kulit itu memiliki barrier atau sawar atau ketahanan yang lebih optimal. Jadi bakteri yang tidak baiknya diberantas, kulitnya dibikin lembab dengan adanya kandungan antioksidan, insya Allah akan membuat kulit kita lebih terjaga kesehatannya. Oke, dan sesuatu jadi nggak salah pilih ya? Nggak salah pilih, udah pas, berarti tepat banget. Saya pakai Biore Gua Deo Protect ini karena semua kandungan itu ada. Apalagi zaitun. Wah, saya dari kecil udah akrab sama saudaranya Dul itu. Itu beda saya ya. Agak kesulitan ngejokes di sini ya. Agak susah ini. Kalian ini. Nah, sebenarnya nggak apa-apa. Habib bahkan suka nonton konten Habib karena lucu. Oh gitu. Kalau Habib serius jadi nggak suka nggak berarti. Oh iya, baik saya balik dulu ya. Nah, dokter, ini sabun yang tepat udah. Kemudian selanjutnya untuk menjaga kesehatan kulit. Nih, ketika kita udah bersih, menjaga kesehatan kulitnya agar terhindar dari bakteri yang tadi, bakteri yang merugikan, yang buruk, yang bisa diusahakan untuk sehari-hari itu apa? Oke, sebenarnya it's a simple thing, only three steps untuk take care of your skin every single day, from head to toe ya. Jadi bener-bener kulit dari kulit kepala sampai kulit jempol kaki sampai kelingking semuanya. Nah, orang kalau sabunan jempol kaki justru nggak disabunin. Nah, kan? Jarang-jarang. Mulai dari sekarang jadi harus from head to toe. Enggak, saya kalau kaki tuh biasanya emang nggak pernah disabunin. Oh, berarti? Pokoknya dari tumit aja nih udah nggak pernah Nah, kesabunin. berarti dari ini mulai harus disabunin. Harusnya semuanya ya. Enggak, jadi, kaki orang maksud saya. Kaki saya akhirnya kembali ke Habib yang asli ini. Oke, jadi yang pertama yang udah pasti adalah bersihkan.
Bersihkan dengan menggunakan apa? Tentunya tadi dengan menggunakan sabun atau cleanser pembersih yang baik, dan tentunya menggunakan air yang bersih. Dan tadi pakai air hangat boleh nggak sih? Boleh, kalau air hangatnya suam-suam kuku 37-38 derajat mah boleh lah, tapi jangan lebih dari itu karena akan membuat kulitnya kering. Lalu yang kedua adalah jangan lupa untuk you have to apply moisturizer, pelembab itu harus. Dan yang lainnya tentunya ya dari dalam dong. Dari dalam Makanan apa aja? tadi. Makan, minum, istirahat yang betul. Pikiran berpengaruh nggak? Oh iya dong, pasti dong. Pada saat pikirannya lagi nggak ajak, banyak yang dipikirin, otomatis akan terpengaruh juga hormon kita. Akan juga terpengaruh dengan sekresi dari kelenjar-kelenjar yang ada. Gitu. Berarti ibadah itu penting juga bagi kulit berarti dokter. Oh iya, kan pasti dong. Kalau kita ibadah, pikiran tenang, hati tenang, kulit kita Berwudu juga. Iya, udah jadi suatu yang baik tuh. Betul. Dan emang itu relate banget dengan saya, dokter. Jadi tahu nggak sih untuk kita biasanya nyetel air panas tuh, kadang kan kalau terlalu ke tengah tiba-tiba dia dingin. Shower panas nih. Showernya. Okay. Kalau di agak kanan dia malah panas banget. Iya. Itu kita kadang lamanya tuh gitu tuh, karena susah tuh cari yang memang anget-anget kuku tuh susah memang. Makanya akhirnya itu kulit kering dan lain sebagainya ya. Mending air dingin aja berarti dokter. Boleh, itu sangat baik. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya menggunakan air hangat, sangat disarankan untuk bilasan terakhir ya. Iya, betul. Air dingin. Jadi air dingin. air hangat nih nggak apa-apa, tapi tentunya dengan suhu yang oke ya, antara 37-38. Setelah itu bilasan terakhir pakai air dingin. Itu istri saya bilang begitu, serius istri saya serius? bilang begitu. Masya Allah, Jangan-jangan istrinya istri saya dokter dokter ya, loh. saya telepon ya. Iya loh. Jangan dia dokter loh, gak ngaku dia loh. Kayaknya gitu. Iya benar. Di luar negeri pun walaupun udara dingin tetap harus mandi air dingin. Iya, di luar Makanya negeri. anak-anak pagi-pagi udah pada benangisan karena saya mandiin air dingin. Tapi ya memang kalau mandinya air hangat pas keluar kulitnya langsung gatal-gatal, Yes, kering. karena Tapi kalau air dingin langsung terhidrasi. Betul. Bahkan saking panasnya itu kita kalau keluar dari kamar mandi ngebul gitu kan. Ngebul, makanya pakai exhaust kamar mandinya akhirnya kan, karena mendidih. Nggak bisa ngaca ya abis itu ya. Nah iya, relate banget katanya diginin dulu. Cicit gitu. Sebentar udah berembun lagi. Iya, diginiin kotor sininya, dimandiin bersihin, berembun lagi gini lagi terus aja tuh sampai Dajjal datang ini kita. Nah, untuk Mama Dwi, ini saya mau cerita tentang teman saya nih. Saya nggak kuat. Tentang teman saya nih, ini tentunya bukan saya, bukan orangnya gak ada di sini nih mah. Kalau lagi berantem sama suami. Urusan rumah tangga nih. Iya makanya, ini mah teman saya. Kalau di sini mah nggak ada di sini. Gak ada yang berantem sama suaminya. Belum bersuami soalnya di sini. Karena malas mandi nih. Kita kan suka tuh debat sama suami atau sama istri urusan mandi. Atau kadang gini, kamu duluan mandinya. Iya nggak sih? Terus istri bilang enggak, kamu duluan aja. Terus tuh kamu duluan sampai Dajjal datang juga tuh kadang. Padahal bisa mandi bareng kan, Bib? Iya, wow, patahnya ke sana ya. Iya, mandi bareng itu. Itu malah bagian dari keromantisan dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tadinya saya agak nahan ngeluarin gitu ya. Okay. Wow. Terus anak-anak jadi ikutan males mandi. Mungkin karena ngelihat ayahnya. Tadi kan kata Mama Dwi kan, utamanya itu keteladanan kan. Iya, betul. Kalau ayahnya nggak mandi, nyuruh mandi, ayah aja nggak mandi, ngapain? Nah, bener, penyelesaiannya gimana nih? Penyelesaiannya kayaknya memang ya kitanya harus mulai sadar diri. Kalau orang tua itu kan menjadi contoh untuk anaknya. Iya. Kalau misalnya kitanya nggak mulai berbenah diri, gimana kita mencontohin ke anak? Makanya kadang buat ayah-ayah yang mungkin di luar sana mikir yang penting anaknya yang wangi, dianya nggak apa-apa bau, itu adalah pemikiran yang salah. Kalau misalnya dari ayahnya aja looks-nya udah wangi, bersih, pasti orang tuh pasti percaya kalau berarti anaknya terawat. Dan ini juga kan kalau iya. ayah ibunya bau, kan pasti anaknya ikutan bau karena kan kadang digendong, kadang kita peluk, jadi kita kadang kita kan gak cium nyaman. kan. Bahkan nggak hanya orang tua, bahkan orang yang kerja di sekitar kita pun kita berharapnya mereka bersih dan wangi. Betul. Jadi karena kan kita berinteraksi gitu. Betul. Kalau misalnya kita berinteraksi dan misalnya bau, takutnya nanti malah menyebabkan baper kalau anaknya jadi bilang ayah bau gitu kan. Nah, itu. Takutnya dia baper mikir anaknya kurang ajar, padahal
Dicontohkan dari dia yang tidak baik. Padahal anaknya katanya suruh jujur. Jujur. Pas jujur dia kita tersinggung. Nah ini apa? Berarti ini kan kita suka bingung kalau punya teman yang bau badan. Iya benar. Mau ngomong takut tersinggung. Betul. Nggak ngomong kita yang pusing kan di dekatnya dia kan. Kita mau jauhi dia susah karena kita biasanya kalau pinjam 100 ke dia susah. Jadi Sekarang 200 pinjemnya Habib. 200. Wih, saya belum sampai di tahap itu. Berarti saya udah dapat solusi. Kalau ada teman saya yang bau badan, cara saya mengatasinya dengan kalau ulang tahun kita kasih Bioregard Deo Protect. Sebenarnya nggak harus ulang tahun, kan nanti setahun dong kan, Bib. Ya selebihnya mah dia selebihnya mah beli Tapi sendiri. maksudnya bisa dikasih kapan aja, nggak harus ulang tahun. Misalnya kayak kalau lagi bagi-bagi gitu. kalau kapan aja pasti dia tahu tuh apa maksud Anda ngasih Tapi sabun. berarti ya kalau untuk ulang Tersinggung tahun dia. jangan lupa ngasihnya nggak boleh 1. Ngasihnya Iya, untuk setahun setahun. minimum. Oh enggak, minimum setelah itu saya 12. mah nggak mau pinjem duit ke dia lagi. Saya blokir grup WhatsApp-nya dia. Enggak. Jadi ya ini ya, intinya kan memang bau badan itu erat kaitannya dengan silaturahmi. Sedangkan silaturahmi itu nambah rezeki dan memanjangkan umur, kata Nabi Muhammad. Jadi orang akan risih sih silaturahmi sama kita kalau bau badan kan. Nah, buat dokter nih. Kalau makanan nih dok, ada nggak sih yang perlu dihindari supaya kita nggak gampang bau badan? Apalagi ini kan lagi bulan Ramadan. Biasanya kan kita lapar mata, beli semuanya kan. Gorengan, semua dibeli. Abang-abangnya kita beli, kita bawa. Yang boleh dan nggak boleh dikonsumsi supaya nggak memicu bau badan. Karena kalau yang halal dan haram sudah sering nih saya ceritakan. Ini yang walaupun halal tapi tidak baik, tidak thayyib karena bikin bau badan dan lain sebagainya. Sebelum aku jawab nih, aku mau tanya dulu untuk Mama Dwi dan Habib. Mungkin kalau Habib buka puasa pakainya pastinya menu yang sangat sehat gitu ya. Atau emang suka gorengan? Gorengan gimana? Kan buka puasa pertama kita pakai kurma, terus minum air putih. Kalau Setelah itu? terlalu kenyang, setelah itu bakwan. Makan. Jadi kayaknya gorengan tuh bener gak sih selalu jadi menu Kayak favorit? menu favorit Bener sih, gak? Pak. Itu Ada aku baru di gorengan? Jakarta tapi. Oh. Kalau aku di kampung, aku kan di komunitas Arab tuh kan sekampung. Jadi itu makannya kalau nggak bubur gandum sama daging, itu langsung gulai daging gitu. Wah itu sangat tidak sehat dong. Iya dong. Benar. Tapi ya pasti awalnya kan kurma sama air putih. iya, Bahkan kalau iya. di keluargaku walaupun bukan Ramadan selalu ada kurma tuh. Yes, tapi by the way sudah diawali dengan yang baik, tapi biasanya additionalnya itu yang suka agak-agak bikin masalah. Nah, apa sih sebenarnya makanan yang sebaiknya kita hindari pada saat sehari-hari pun, apalagi kalau saat puasa? Kenapa saat puasa? Karena kalau puasa kan makannya frekuensinya lebih sedikit tuh. Waktunya juga lebih sedikit, pasti kita harus memilih makanan-makanan yang baik, yang kalau memang ada risiko bau badan ya hindari. Yang pertama makanan yang baunya terlalu kuat, contohnya misalnya bawang, bawang merah, bawang putih. Bombay. Yes, bawang merah, Iya bawang kan? putih, bombay. Kenapa? Karena bawang-bawangan ini ternyata dia ada kandungan sulfurnya, dan sulfurnya ini pada saat kita berkeringat dia bisa ikut keluar dengan keringat. Jadi kuranginlah. Bukan nggak boleh loh ya, kalau nggak boleh nanti masakan Nggak makan. hambar. Iya. Tanpa bawang masakan jadi nggak enak. Oke. Kemudian yang kedua adalah makanan yang pedas. Kenapa? Pada saat kita makan pedas otomatis selain rasanya nyaman, mungkin enak di mulut karena panas, tapi ternyata keringat kita kan teraktivasi untuk bersekresi lebih banyak. Jadi produksi keringatnya lebih banyak. Nah, keringat yang banyak ini akan membuat kulit lebih lembab sehingga otomatis bakteri bisa berkembang biak lebih banyak. Dan jangan lupa bahwa kalau pada anak-anak sih pasti bau matahari, bau badannya lebih dominan. Bau angus. Tapi kalau misalnya anak-anak yang sudah masuk masa pubertas, di mana kalau perempuan itu usia 8 sampai 13 tahun udah mulai pubertas. Sementara laki-laki biasanya range-nya agak lebih panjang di usia 9 sampai 14 mulai pubertas. Nah, itu ada kelenjar, salah satu jenis kelenjar keringat yaitu apokrin yang ada di ketiak, yang ada di daerah genitalia atau juga ada di daerah telinga, itu berproduksi lebih aktif. Dan hasil keluaran dari kelenjar apokrin ini berupa sesuatunya itu, kalau keringat kan udah
air aja gitu ya, maksudnya lebih ringan, lebih encer. Kalau ini lebih lebih kental dan lebih ada lebih baunya, dan biasanya hasil dari kelenjar apokrin inilah bersama dengan perkembangbiakan bakteri itu yang bikin bau badan. Nah jadi otomatis tadi pedesnya dikurangin dong supaya hasil dari kelenjar apokrinnya juga nggak lebih banyak. Apalagi gitu. kalau sambelnya yang jenis-jenis sambel tertentu yang wow, wangi sekali. Tak tertahankan. Iya kan? Selalu udah tergoda. sambel kemudian tambah. ya begitulah. Sambal jengkol gitu ya, misalnya. Kayak beef gitu. Tidak loh, Anda jangan ngajak-ngajak saya loh. Nah, dokter, Belum selesai loh belum, makanannya. masih banyak. Dua. Terus daging loh, Habib. Daging merah itu ternyata bisa membuat keringat kita baunya lebih kuat. Jadi daging merah. Jadi boleh makan daging, jangan lupa itu kandungan protein tinggi, Pantesan tapi jangan saya terlalu potong berlebihan. tadi. Ini makanan saya tiap hari, daging merah. Iya, makanya tadi soalnya habis buka puasa daging soalnya Iya, kan. langsung daging. Terus selain daging apa lagi? Makanan yang memang kadar gulanya terlalu tinggi. Nah, mungkin kalau pada saat puasa berbukalah dengan yang manis, betul. Dengan melihat yang manis lebih betul lagi. Tapi Dengan yang sayang lebih bagus lagi. Yes, betul. Tapi jangan berlebihan manisnya. Kenapa? Karena makanan yang terlalu manis atau kadar gula yang lebih tinggi itu dia bisa mengubah komposisi dari bakteri yang ada di usus. Jadi akan mengubah shifting dari bakteri yang ada di usus. Tadi kan saya udah bilang, pada saat bakteri yang ada di usus itu berubah, otomatis juga bisa mengubah bakteri yang ada di kulit, bisa bikin bau badannya juga meningkat. Sama makanan yang terlalu berlemak, kadar lemak transnya tuh tinggi. Jadi dia akan membuat pencernaan lebih lambat sehingga juga dia bisa mengakibatkan bau badan. Gitu. Jadi itu tuh makanan-makanan yang sebaiknya dikurangin, dihindari. Untung ini bukan makanan, obrolan yang daging, jadi nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, kalau makanan. Daging merah itu berarti bukan nggak boleh loh. Enggak, daging apa tuh? Daging merah, daging apa namanya? Daging yang sapi, terlalu sering ya, Dok, ya? yang terlalu banyak dan terlalu soalnya saya sering. ada Kambing. cerita, jadi daging kambing, daging sapi kan. Nah itu ada kawan-kawan saya kan Jawa Timur, Madura swasta saya. Dari Jawa tapi budaya dan bahasanya Madura. Nah jadi orang Madura itu pernah kata dokter nggak boleh makan daging merah. Daging merah itu apa? Pokoknya daging hewan yang nggak bisa berenang. Kalau daging kalau ikan boleh. Oke. Dia pulang tuh. Nyampe rumah, udah beberapa hari dokternya lewat di depan rumahnya lagi jogging nanya, Bapak kemana? Bapak di belakang, di mana? Di kolam renang. Datanglah dokter, ternyata dia lagi ngajarin kambing berenang. Supaya dia bisa makan kambing. Pinter banget si bapak itu. Itu keren banget. Dia bisa dimakan tuh. Jadi gak ada risiko apa-apa tuh. Nah, ngomongin risiko dokter. Gak patah sama sekali loh saya sebagai host nih. Risiko terbesar kalau seorang tidak mau menjaga kebersihannya apa dok? Udah pasti tahu lah pastilah ya. Yang pasti tidak menjaga kebersihan otomatis akan lebih mudah dong terinfeksi oleh bakteri maupun jamur. Terutama pada kulit ya. Jamur tuh. Males mandi, terus lembab kulitnya, otomatis resiko untuk terjadinya panu lebih mungkin dong. Karena penyebab panu atau nama kerennya sih psoriasis versicolor. Karena bisa berubah-ubah tuh warnanya. Nama gitu keren sih. Tuh, itu nama keren ada kolor-kolornya. Iya, tapi kalau nama bekennya dia panu. Nah itu sebenarnya si jamurnya itu ada di kulit saya. Kita ada lagi kulit menjelaskan Mama loh, Anda Adi. jangan cengengesan loh. Ada di Habib juga, ada loh jamurnya. Cuma mungkin di kita nggak berkembang biak karena kita mandi dong. Apalagi Habib mandinya tadi udah jelas pakainya sabunnya. Bioregard Deo Protect. Wah. Jadi nggak akan berkembang. Tapi kalau misalnya nggak jaga kebersihan, sangat mungkin. Atau bisul, polikulitis. Bisul tuh juga bisa berkembang kalau misalnya kita nggak jaga kebersihan dan kita kan lembab kulitnya. Terus yang berikutnya adalah kalau udah ada penyakit kulit atau ada kondisi kulit yang memang udah infeksi, kalau dia nggak jaga kebersihan bisa tambah luas. Contoh mungkin kalau anak-anak nih Mama Dwi pernah nggak mungkin nggak pernah ya anaknya, tapi pernah tahu nggak kalau misalnya ada tuh yang kayak lecet-lecet daerah mulut, terus udah gitu nanti dia garuk-garuk, nanti pindah ke sini, pindah ke tangan. Nah nama Pindah ke kerennya orang tuh, lain. bisa nama kerennya tuh impetigo, bisa impetigo yang bulosa atau impetigo crustosa. Itu adalah apa? Itu adalah
penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi bakteri. Nah itu kalau dia nggak jaga kebersihannya itu sangat mudah, makanya kenapa seringkali terjadi pada anak-anak dengan hygiene, kesehatan, kebersihan kulit yang tidak baik. Terus sudah gitu yang berikutnya, gak cuma kulit loh ternyata, penyakit kesehatan tubuh pun harus bisa, artinya kalau jaga kesehatan yang nggak bener, kesehatan tubuhnya juga bisa kena. Contohnya apa? Dia nggak cuci tangan dong, dia ambil aja makanan, diarela dia. Makanya gitu kan. sunnah cuci tangan sebelum makan. Sesuai banget kan? Iya, Masya sesuai Allah ya, dengan bener-bener ya. sunnah. Islam tuh disuruh cuci tangan dulu tuh kayak ada tadi maksudnya. tuh bersihin Genitalia. daerah apa genitalia. 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 Ya. Oke. Genitalia. Genitalia. Restoran. Iya. Apa mau kemana Anda? Ya kan taria gitu. Kafetaria. Habib gak boleh kebalik sama kafetaria, Bib. Iya, enggak, jokesnya agak terlalu jauh ya. Saya susah tuh ngikutinnya tuh. Iya, itu Iya, kan makanya saya bikin ketawa di aja. Islam dari dalam juga diatur, kemudian secara kesehatan dari luar diatur, dan ini melalui Biore Guard Deo Protect. Jadi begitulah. Begitulah obrolan kita. Ini obrolan kita ini loh, apa daging dan relate loh. Daging banget Daging gitu ya. banget. Kalau Sampai anak kolesterol deh kena obrolan ini. Dan relate. Maksud Iya, aku kayak tadi soal handuk, air panas, ngurusin anak itu kan sesuatu yang dekat dengan kita. Tapi selama ini kita dapat guidance-nya itu dari teman-teman doang di grup WhatsApp atau nyari di Google dan lain sebagainya. Nggak pernah ketemu langsung dengan dokter yang menjelaskan soal itu. Dan sekarang jadi toh gak dilarang ya dokter ya, cuman jangan banyak-banyak. Daging, sambal, kemudian yang Pedes. lain-lainnya. Bawang-bawangan gitu ya. Iya, apalagi omongan pedes Anda. Dosa. Gitu. Nanti di kick out dari grup WA-nya. Iya, makanya enggak di kick out. Bikin grup lain yang gak ada dianya. Tiba-tiba sepi tuh grup. Nah, alhamdulillah itu tadi obrolan seru gue dengan dua orang perempuan hebat. Dan ini take-nya di Hari Perempuan nih. Hari ini, iya, Hari Perempuan Dunia. Bener kan? Coba cek. Saya tuh aware sekali loh. Iya kan? Ini take di Hari Perempuan Sedunia. Ini dua perempuan hebat yang tetap semangat untuk ngajarin kebersihan badan agar tidak bau badan. Nah, akhirnya BTB spesial kali ini berakhir berbeda tapi bersih, bersih tapi bersama Biore Guard Deo Protect. Wah. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ke Dr. Fitriah atas kehadirannya, kemudian Mama Dwi udah ikut nimbrung, Sama-sama, Bib. ngobrol. Makasih juga jokes-jokesnya, makasih tawanya, lumayan Terima membantu kasih. saya. Dan para nanya jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan supaya ibadahnya juga makin mantap. Karena syarat pertama untuk beribadah itu kan membersihkan diri dari hadas besar ataupun hadas kecil. Itu sebelum kita berwudu, sebelum kita mandi besar, itu pasti harus dibersihkan dulu. Jangan salah, karena ada orang bilang, mandi besar gak boleh keramas ya. Keramas dulu justru dibersihkan. Begitu juga wudu. Wudu bersihkan dulu, baru kemudian berwudu. Karena kebersihan itu sebagian dari kesucian, dan kesucian itu sebagian dari iman. Mandi pakai Biore Guard Deo Protect adalah salah satu bentuk ikhtiar mencegah bau badan. Jadi kita siap menghadapi hari tanpa malu dijauhi orang sekitar. Terima kasih semuanya. Terima Sudah kasih. ngobrol-ngobrol. Semoga puasanya lancar, puasanya berkah. Amin. Semoga kita mendapatkan segala yang kita inginkan. Amin. Khususnya ampunan dari Allah bagi kita dan keluarga serta orang-orang yang kita cintai. Demikian para nois. Gua Husein Jafar Ahdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.